Salam berjajah, nanti Bapak turun Rasenina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan saat apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat petang. Pemirsa, udah pukul 6:15. Panas sekali. Pergi dapur pun kepanasan nih. Sekarang panasnya ngeri kali. Terus tadi baru saya baca, rupa-rupanya kalau panas kayak gini jangan terus minum ais ya, karena nanti pembuluh darah kita ini dia mengecil, boleh pecah pembuluh darah. Jadi saya pun pastikan minum air suam katanya. Ya memang berbicara ini senang, panas-panas minum air suam baik untuk kesehatan, senang. Tapi makin lagi kita berpeluh, tahu tak, panas, lepas itu minum air suam makin lagi berpeluh. Dari tadi saya mau basuh piring saya tapi panas kan, saya tinggalkan juga muka saya pun. Kata adik saya, kenapa berkilat-kilat mukamu? Berminyak-minyak dia, minyak mahal. Kalau boleh juga ambil di muka ini, pakai terus untuk goreng ikan kalepia yang didapat suami saya semalam kan. Udah dapat ikannya pun kecil-kecil. Oke, pemirsa. Nah, hari ini saya nak bawa kerja sambilan kita bersharing. Seperti biasa lah kan, sharing is caring. Kalian tahu tak pemirsa, kenapa selalunya di video saya itu saya lebih dominan mereplay komen haters daripada yang tidak? Kenapa? Bukan sebab saya ini tak boleh dikecam. Sebab haters ini saya macam benda yang saya rasa tak bagus tuh, tak salah untuk ditegur. Ya kan, kalau orang udah bilang, wih baik Sri, rajin selalu pagi buat kerja, apalagi kita mau tegur, love, I love you. Kalau saya sempat saya cakap terima kasih banyak gitu. Tapi kalau misalnya yang saya rasa itu kurang sesuai, saya akan tegur. Tak bermakna saya ini tidak menghargai komen yang tidak haters karena saya tidak reply, tak. Kadang-kadang orang pun komen saja nak macam memberi semangat gitu. Mereka nggak perlu pun kita reply, mereka mau menyemangati lagi gitu. Hey Sri, ini saya ada mendukung kamu, kayak gitu pemirsa. Makanya cuman haters pun, komen haters pun saya reply, bukan selalu, paling 2-3 kali. Kalau saya sudah reply, sudah nasihati 2-3 kali and then tetap sama, ya udah saya ignore. Kalau terlampau parah, ya udah saya blok, saya inform, saya bilang saya blok kamu, ya udah gitu pemirsa. Ya kan. Lagi satu, kenapa saya tidak mau selalu membahas pasal-pasal agama di channel saya ini pemirsa. Ini berhubung karena komen yang semalam itu ya. Sebenarnya komennya enggak terlalu ini, cuman saya memang agak kurang suka membawa-bawa agama gitu pemirsa. Ya, kalau saya pribadi sih gitu. Macam kemarin itu yang video saya, benda ini yang paling berharga yang akan saya bawa kalau pindah ke Indonesia. Jadi ada banyak komen di sana katanya, kalau kamu pindah, otomatis income kamu dari YouTube akan menurun. Karena tidak akan ada lagi orang menonton video-video kamu. Kebanyakan orang itu mau menonton karena kamu itu orang Indonesia yang menikah dengan orang Malaysia yang tinggal di luar negeri, katanya pemirsa. Ada banyak yang bilang begitu, cuma saya love aja ya kan. Kalau orang komen seperti itu, berarti boleh kita katakan macam kamu tidak percaya dong, rezeki itu sebenarnya udah ditentukan oleh Tuhan gitu ya kan pemirsa. Karena kalau bagi saya, kalau misalkan saya pindah and then penonton saya nanti menurun, ya udah memang rezeki saya ya sampai di situ aja gitu. Saya tetap buat video seperti biasa, jumlahnya seperti biasa, activity seperti biasa, and then saya sudah pindah ke Indonesia dan ketika itu nanti penonton saya menurun, ya udah mungkin rezeki saya sampai di situ. Cuman kalau walaupun saya tetap duduk di Malaysia and then saya buat video 1 hari 1 atau 2 kali atau 2 hari 1 video gitu, terus income saya menurun, terus saya bilang nggak apa-apa lah, rezeki di tangan Tuhan, itu nggak sesuai. Karena saya juga buat videonya juga udah 2 hari sekali, ya pastilah income-nya menurun. Walaupun kata rezeki di tangan Tuhan, tapi kita kena usaha juga. Nggak akan sama ya kan gajinya dengan orang yang buat video 1 hari dengan 2 hari 1 video. Nggak akan sama walaupun rezeki katakan di tangan Tuhan, tapi Tuhan juga tengok usaha kita gitu. Jadi ini kita sudah bicara sedikit-sedikit agama hari ini ya. Nah, jadi kemarin di video suami saya yang dia cari ikan itu, jadi ada orang komen yang katanya itu seperti ini. Ini Sri pun udah merungut katanya kayak gitu. Ikan capek-capek singgem ambil terus orang minta, and then cabai di orang bersihkan, nanti orang ambil. Di agama mereka itu tidak ada
di agama mereka itu tidak ajarkan yang rezeki, katanya jodoh, maut itu di tangan Allah, katanya kayak gitulah pemirsa. Terus saya ada menegur, saya bilang, ya mungkin dia pandai dari segi agama karena boleh menghakimi orang, agama orang lain gitu. Jadi saya bilang, jangan hina agama orang. Jadi katanya dia tidak menghina. Nah, jadi kenapa saya tegur kembali? Karena saya tidak mau benda ini kamu katakan normalize. Guys. Benda yang merendahkan agama orang lain itu Anda anggap itu sesuatu yang normal. Itu bukan, itu tidak normal di negara kita ini. Kalau kepribadian Anda merasa itu normal, itu salah. Merendahkan kepercayaan orang lain itu amat-amat sangat salah. Tahu tak? Kalau misalnya agama Anda mengajarkan seperti itu, terima. Tapi jangan katakan agama orang lain tidak seperti itu, tidak mengajarkan seperti itu. Agama mereka kan begini-begini. Nah, bila orang tanya, emang kamu pernah masuk agama itu? And then kalian bilang, ya saya sejak lahir sudah agama ini. So, bagaimana kalian boleh mengatakan agama orang lain seperti itu, sementara Anda aja sejak lahir sudah menganut agama Anda? Kenapa Anda boleh menyalahkan agama orang lain? Gitu. Makanya saya tegur bukan karena apa? Karena itu benda yang tak normal. Merendahkan agama orang lain itu tak normal, tak baik, tahu tak? Itu bukan benda yang normal kita menceritakan agama orang lain. Begitu. Jadi kalau Anda bilang saya peduli kepada Anda karena saya reply, enggak. Itu karena saya tidak ingin Anda menormalkan perangai yang seperti itu, gitu aja sih. Terus yang kedua itu pemirsa, ada yang bilang begini, yang kecil-kecil itu dilepaskan aja, jangan tamak, katanya kayak gitu pemirsa. Jadi saya bilang, pahami dulu arti kata tamak itu, gitu. Kalau saya tak sakit hati, cumannya nanti terkena perkataan itu kepada orang yang paham bahasa, and then misalnya itu begini pemirsa ya, misalnya itu begini. Kita ambillah perkataan kecil jadi masalah besar gitu. Karena sekarang itu kalian tahu nggak, kemarin itu informasi. Cuman karena dia tanya size bob dia, size A, meninggal orang tuh kena tusuk, tahu tak? Itulah kalau peribahasa orang Melayu, karena mulut badan binasa, katanya begitulah. Jadi kita pahami dulu arti dari kalimat kita itu sebelum kita nak marah kepada orang gitu. Misalnya katanya yang kecil-kecil itu lepaskan, tamak, oh my goodness gitu. Tamak, katanya tahu tak arti tamak itu bagaimana gitu. Tamak itu artinya adalah kita itu sudah menggila-gilakan duniawi. Duniawi itu artinya duit, harta, jabatan, tahta gitulah. Sudah sangat menggilainya sampai kita tuh melakukan apa saja tindakan. Tak kisahlah haram kah halal kah, janji saya dapat apa yang saya nak. Itulah artinya tamak. Contohnya, tadinya kamu kerja itu kamu pikir dalam hati 1.500 aja gaji itu udah cukup banget, syukur sekali. Tuh kamu dapat 2.000, ya kan? Terus ada kawan kamu tuh yang dapat gaji 3.000 yang kerjanya cuma ngongkang-ngongkang aja, duduk-duduk kok gajinya 3.000. And then kamu tanya dia, and then dia bagi tahu begini. Kamu buat lebih dan kamu dapat gaji 6.000. Orang tegur, jangan begitu. Kamu nggak peduli itu halal kah haram kah, janji gajiku besar. Itu boleh dikategorikan tamak. Dia tak memperdulikan lagi halal haramnya tindakan itu. Jadi kalau udah paham, kita pun akan berhati-hati mau mengucapkan kepada orang, betul tak? Jadi begitulah pemirsa. Saya itu kadang-kadang tak ada masa nak replay panjang lebar komen kalian di channel saya. Kalau cerita seperti ini, saya sudah cerita, saya edit, saya upload. Anda pun lebih memahaminya. Kayak semalam itu masalah yang orang minta saya ajarin, minta buat YouTube, and then saya buat videonya yang saya itu begini-begini. Dia paham, and then dia WhatsApp saya balik, dia minta maaf, dan saya pun paham gitu. Jadi saya suka orang seperti itu yang istilahnya berjiwa terbuka gitu, terbuka hatinya untuk mengakui kesalahan, meminta maaf. Saya pun begitu, saya pun mengakui yang saya ini mungkin kurang meluangkan waktu gitu. Kawan yang baik itu adalah ketika kita melakukan kesalahan, mereka menunjukkan kesalahan kita itu, and then mengatakannya, and then mengajar kita, menegur kita, and then mencari penyelesaiannya. Itulah kawan. Tapi kalau jenis yang tahu cari salah kita saja, menyalahkan kita saja, tanpa dibagi peluang, tanpa dibagi cara penyelesaiannya, itu pun bukan kawan juga.
Tapi terserah kalian sih mau dengar kah enggak. Cuman saya cuma tekankan jangan sampai Anda normalkan merendahkan agama orang lain dan sesuka hati Anda itu mengata orang lain. Sekarang tahu kan apa-apa orang boleh buat aduan. Misalnya orang tuh kerja capek-capek terus kalian bilang dia itu kan tamak makanya gaji macam itu. Tengoklah kerjaan dia. Boleh dia buat report polis sebab itu kira sudah fitnah. Itu kira udah penghinaan, menghina ya kan. Mana buktinya? Saya ini tamak. Adakah pekerjaan yang Anda nampak yang saya lakukan itu haram di mata hukum dan agama? Sehingga Anda katakan saya ini tamak, katanya kayak gitu. Habis. Lagipun pemirsa, kalian nampak kalau di kolam size yang kategori besar di sungai itu kami lepas kalau di kolam karena size di kolam itu size-nya memang besar-besar. Tapi kalau di tempat suami saya pasang pukat tuh, tengoklah yang dia dapat macam ini saja pun dia kata ini besar. Memang di sana size-nya kecil-kecil. Terus kalaupun kita ambil kecil-kecil semua, tapi kalau kami makan juga, bolehkah dikatakan itu tamak? Ya kan? Kalau di kampung saya contoh yang kita kategorikan di sini itu kecil, di kampung saya itu udah sangat besar, udah sangat besar. And then kami ambil pun kalian katakan tamak juga ke. Kalau mau cari yang besar tak dapat, yang kecil pun angkutlah, ya kan? Itu pun kemarin kalian nampak di video saya itu pun kecil-kecil pun saya bilang orang minta juga. Sebenarnya saya bukan merungut, itu lumrah manusia tahu. Masa mau pergi pasang pukat tuh suami saya ada panggil, dia kata tak nak panas. Dia tak pergi gitu. Tapi bila pulang saja dia terus minta sama saya basuh dulu ya. Lepas nanti saya angkat mari. Apa? Manusia lumrahnya kayak gitu pasti tension lah. Kita panggil tak nak. Lepas tu udah kita ambil, mau lagi kita basuh gitu. Ya kan emosi itu biasa sih. Lumrah manusia. So, itulah dia cerita kita hari ini. Terima kalau terima, tak kalau sudah. Kalau nak berubah untuk kebaikan Anda, berubahlah. Jangan normalkan benda yang tak biasa nih ya. Makanya saya kadang-kadang tuh orang bilang, saya tak bilang macam ini. Oh my goodness. Sudah salah. Anda sudah normalkan benda yang tak sepatutnya. Gitu. Oke? Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye!